Nah, di mana dalam dinasti ini, dinasti Saljukiyah, itu nanti akan muncul salah satu perdana menteri yang namanya Nizamul Muluk, di mana perdana menteri yang namanya Nizamul Muluk ini memiliki perhatian yang luar biasa kepada dunia Islam, dunia keilmuan khususnya. Nah, di situ dari masanya siapa, wazir ya, atau tadi perdana menteri Nizamul Muluk ini ya dekat dengan para ulama-ulama, bahkan beliau sendiri dari kalangan ulama itu sebenarnya. Makanya kalau Imam Haramain Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini yang lebih dikenal dengan Imamul Haramain. Nah, itu oleh perdana menteri Nizamuddin Al-Muluk, Nizamul Muluk As-Saljuki, dibangunkan oleh beliau universitas terbesar di dunia saat itu yang namanya Al-Madrasatun Nizamiyah, Universitas An-Nizamiyah, itu yang namanya sampai sekarang itu masih terkenal. Makanya Imam Haramain sendiri tadi Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini itu memiliki banyak karangan yang diantaranya adalah Al-Aqidatun Nizamiyah, akidah yang dinisbatkan kepada Nizamul Muluk ini. Isinya berisi tentang akidah, dan memang karya ini dihadiahkan untuk menteri, untuk perdana menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabbihi wa ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Inna ta'allum ta'limuna fil intifadh wa tadhkirul ifadatu wal istifada wal hasalat nusuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pengajian Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Mari kita baca. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa atahul khalifatu lailan miraran yuridul ijtima'a bihi falam yakdir alaihi illa ba'dal fajri. Itu kemarin belum dijelasin ya. Penjelasan dulu berarti, bro. Wa tahulan teko ing Syabdul Qadir sapa al khalifatu khalifah lailan ing dalem wengi miraron kelawan pira-pira ambalan yuridu karep sapa khalifah al istima'a ing kumpul bihi kelawan syekh falam yakdir mengko ora kuasa sapa khalifah alaihi ing atase Syabdul Qadir illa ba'dal fajri angin ing dalem sawise fajar. Jadi melanjutkan kisah kemarin di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini memiliki tradisi, memiliki kebiasaan bahwa setiap malamnya beliau itu khalwat di dalam tempat khalwatnya dan tidak memperbolehkan seseorang pun untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan sebagaimana yang dikutip oleh murid beliau yaitu Syekh Abdul Fattah Al-Harawi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkhidmah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selama 40 tahun. Dan beliau ini selama 40 tahun sholat subuhnya itu beliau gunakan wudunya adalah wudu sholat isya itu selama 40 tahun itu. Jadi daimul wudu selalu beliau. Dan ketika ada seorang tamu, meskipun tamu itu seorang khalifah, beliau tidak mau keluar dari tempat khalwat beliau, tidak mau. Kenapa? Karena beliau kan sedang asik dengan kekasihnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang datang adalah seorang khalifah, meskipun yang datang adalah seorang presiden, dia itu nggak mau menemuinya kecuali setelah selesai dari khalwatnya. Maka di sini dijelaskan
falam yakdir alaihi illa ba'dal fajri. Khalifah itu tidak dapat menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kecuali setelah subuh. Jadi khalwat dari Isya sampai subuh. Ketika adzan subuh, selesai sholat subuh, baru beliau menemui khalifah. Lalu ada pertanyaan, khalifah yang dimaksud itu siapa sih? Dan nanti nama khalifah yang ada di dalam kisah-kisah berikutnya itu akan terulang-ulang. Jadi khalifahnya itu namanya Yusuf Ibnul Muqtafi li amrillah Muhammad Ibnul Mustadhir billah Ahmad Ibnul Muqtadi Al-Abbasi. Jadi dinastinya itu adalah dinasti Bani Abbas. Khalifah yang selalu mendatangi Syekh Abdul Qadir atau yang selalu sowan kepada Syekh Abdul Qadir dan beliau itu menjadi muridnya itu adalah Khalifah Al-Mustanjid billah. Beliau lahir pada tahun 555 dan meninggal pada tahun beliau menjadi khalifah tahun 555 dan meninggal pada tahun 566. Jadi beliau menjadi khalifah selama 11 tahun ini. Selama 11 tahun. Itu ya. Jadi beliau itu umurnya 48 tahun. Umurnya 48 tahun. Berarti ketika bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu di akhir-akhir umurnya itu. Ya kan? Berarti ketika katakanlah dari 555 ke 561 itu berarti hanya 6 tahun. Khalifah Al-Mustanjid billah katakanlah sering sowan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semenjak umur beliau 39. Dari umur 39 sampai berapa tuh? 45. Dari umur 39 sampai 45. Karena meninggalnya berapa tahun tadi? 48. Oke, 48 dikurangi, bentar. 43. Kalau 6 tahun. Di tahun 561 itu umur berapa? Jadi 48 dikurangi 5. 6. Bentar, kurangi 5. 43. 43 dikurangi berapa tadi? 555. Aduh, 6. 43 kurangi 6 berapa? 39. 37. Nah, 37. Jadi khalifah siapa Al-Mustanjid billah ini bertemu atau ketika beliau sudah menjadi khalifah ya. Kan itu dari tahun 555. Itu umurnya berapa tuh tadi? 37 ya. 37 itu sudah jadi khalifah. Dari umur 37 sampai tambah 6 43 itu di masa itu beliau baru bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena di tahun itu ketika umurnya 43 Syekh Abdul Qadir di tahun itu meninggal. Jadi hanya ketika dia itu jadi khalifah hanya mendapati 6 tahun dari kehidupannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Jadi dari umur 37 sampai 43 nah itu selalu mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu, dan disitulah nanti ada kisah banyak dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di mana beliau membawakan hadiah yang berupa buah-buahan, apel,
kemudian membawakan emas, kemudian beliau itu disuruh untuk duduk di bawahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, karena meskipun beliau ini posisinya adalah khalifah, tetapi kalau di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani enggak ada khalifah-khalifahan. Itu karena yang dipandang oleh beliau itu adalah kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, baru beliau akan memuliakan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada waktu itu, di masa ini ya, memang dinasti yang berkuasa di daerah Irak dan sekitarnya itu memang dinasti Banil Abbas, dinasti Abbasiyah, yang khalifahnya yang bersinggungan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang namanya tadi Yusuf Al-Muqtafi Ibnul Muqtafi li Amrillah Muhammad, kan, yaitu Al-Mustanjid Billah. Nah, di mana kekhalifahan dinasti Abbasiyah ini sebenarnya tidak memiliki pengaruh yang besar di masyarakat. Kenapa? Karena kekhilafahan khalifah, ya katakanlah kerajaan pada masa itu, meskipun yang menjadi pimpinan tertinggi itu adalah dinasti Bani Abbas atau Al-Mustanjid Billah, tetapi secara kenyataannya itu bukan dia, bukan mereka, bukan raja atau sultan Al-Mustanjid Billah, bukan. Terus siapa kalau bukan? Nah, ada dinasti yang namanya dinasti Al-Mamalik, dinasti Mamluk gitu, ya, Saljuk, As-Salajiqah, terkenalnya itu dinasti Bani Saljuk, ya kan? Yang rajanya itu adalah Malik Syah As-Sultanus Saljuqi. Dan Malik Syah ini ketika meninggal, maka di situ ada perebutan kekuasaan antara anaknya, yang satu namanya Barkayarik, terus yang kedua itu Khotun, namanya Khotun. Aneh-aneh namanya ya, kayaknya bukan orang Arab ini. Nah, di mana dalam dinasti ini, dinasti Saljuqiyah, itu nanti akan muncul salah satu perdana menteri yang namanya Nizamul Muluk. Nizamul Muluk As-Saljuqi. Nizamul Muluk As-Saljuqi, di mana perdana menteri yang namanya Nizamul Muluk ini memiliki perhatian yang luar biasa kepada dunia Islam, dunia keilmuan khususnya. Nah, di situ dari masanya siapa, wazir ya, atau tadi perdana menteri Nizamul Muluk ini, ya dekat dengan para ulama-ulama, bahkan beliau sendiri dari kalangan ulama itu sebenarnya. Makanya kalau Imam Haramain Abdul Ma'ali, ya, siapa, Abdul Malik ibnu, siapa itu, Abdullah al-Kerkepola, Imam Haramain Al-Juwaini. Nah, beringat Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini yang lebih dikenal dengan Imamul Haramain. Nah, itu oleh Perdana Menteri Nizamuddin Al-Muluk, Nizamul Muluk As-Saljuqi, dibangunkan oleh beliau universitas terbesar di dunia saat itu, yang namanya Al-Madrasatun Nizamiyah, Universitas An-Nizamiyah. Itu yang namanya sampai sekarang itu masih terkenal. Makanya Imam Haramain sendiri tadi Abdul Malik ibn Abdullah Al-Juwaini itu memiliki banyak karangan, yang diantaranya adalah Al-Aqidatun Nizamiyah, akidah yang dinisbatkan kepada Nizamul Muluk ini. Isinya berisi tentang akidah, dan memang karya ini dihadiahkan untuk perdana menteri Nizamul Muluk. Ada lagi kitab yang lain yang berisi tentang
Siasatul Daulah Waddin. Judulnya itu Ghiyasul Umam wal Tiyasul Zulam. Itu ada gede itu, satu jilid segini. Karya Imam Haramain Abdul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini menyusun kitab tadi Ghiyasul Umam wal Tiyasul Zulam, dihadiahkan untuk Perdana Menteri Nizam Al-Muluk. Memang yang memiliki power saat itu adalah kerajaan Saljuk, dinasti Saljuk. Yang rajanya tadi siapa? Malik Syah, yang kemudian diteruskan oleh Barkayarik Al-Ibnul Akbar, ya kan? Ya, memang di situ terdapat perebutan kekuasaan di antara dua saudara ini, antara Barkayarik dengan Khotun. Setelah Barkayarik itu menang, Khotun kalah, mati. Itu ternyata ada lagi yang tidak terima, pamannya ternyata. Jadi adiknya Malik Syah itu tidak terima, akhirnya diperangi juga ini Barkayarik, dan akhirnya pun kalah juga, sehingga kekuasaan pun diberikan kepada Barkayarik yang menjadi waliul ahad atau putra, ya apa tuh kalau raja ini, putra mahkota gitu ya. Nah, sehingga dari sini ya, kita dapat menyimpulkan bahwasanya khalifah pada saat itu yang tadi siapa Al-Mustanjid Billah itu pun tunduk kepada Syabdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Makanya kalau sekarang kita perhatikan misalnya orang-orang yang memiliki jabatan, kemudian mereka mendatangi para ulama, mendatangi orang-orang yang soleh, ya wajar. Karena tradisi seperti itu sudah ada dari zaman dulu. Syabdul Qadir kan 561. Sekarang 14, 4, 3. Apa 4? 14, 43. Oke, dicek deh. Jadi katakanlah berapa tahun tuh? 500 sekian, ya 1000 lah, 1000 tahunan yang lalu, 1000 tahunan yang lalu, di mana Syabdul Qadir Al-Jilani ini didekati juga oleh para pejabat pemerintah yang diantaranya adalah Al-Khalifah Al-Mustanjid Billah Yusuf bin Muhammad bin Ahmad, itu Al-Abbasi dari dinasti Bani Abbas. Jadi nggak apa ibaratnya ya, mereka itu pasrah dengan apa yang dilakukan oleh Syabdul Qadir Al-Jilani, meskipun mereka menunggu dalam waktu yang lama. Ya, karena memang siapa sih yang nggak kenal dengan Syabdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Itu ya, itu sekilas tentang apa? Tentang khilafahan atau kerajaan yang berlaku di masa lalu, terutama di masanya Syabdul Qadir Al-Jilani yang mengalami kehidupan di dalam pengaruh kekuasaan dinasti Bani Abbas, kemudian dinasti Bani Saljuk, itu ya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa qala Ibnu Abil Fathah Al-Harawi, sama nih khadimnya Syabdul Qadir Al-Jilani. Waqalan ngendika sapa Ibnu Abil Fathah Al-Harawi, bitu nginep sapa ingsun ai sahartu, nginep sapa ingsun lailatan ing dalam siji wengi indahu ing dalam sandinge Syabdul Qadir faraituhu, maka ningali sapa ingsun ing Syabdul Qadir yusolli hali salat sapa Syabdul Qadir awal laili ing dalam awal bengi yasiron kelawan setitik. Tumayat kuru mengkonil nuli dzikir sapa Syabdul Qadir Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala ila an yamdiya tumakoyen to lewat apa asulusu apa sepertiga al awalu kang awal. Tumayaqulu mengkonil nuli ngucap sapa Syabdul Qadir al muhitu ar-rabbu asyahidu al hasibu al fa'alu al khallaqu al khaliqu al bari'u al musawwiru fi tis'ati al fadil. Kemudian di sini oleh Syanawi Al-Bantani rahimahullah
Syekh Ja'far Al-Barzanji rahimahullah, beliau mengutip dari sebuah kutipan dari Syekh Ibnu Abil Fathah Al-Harawi yang sebelumnya dijelaskan itu khodimnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang berkhidmah selama 40 tahun itu ya. Beliau menceritakan juga, saya pada suatu malam itu disuruh ngejagain Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata beliau melihat bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu sholat isyanya di awal waktu. Kemudian setelah sholat bentar, beliau berzikir kepada Allah Ta'ala sampai sepertiga malam. Berarti katakanlah Isya sampai subuh itu 10 jam, ya kan? Kurang lebihnya. Kemudian 10 jam ini dibagi 3. Berarti 3 sepertiga. Katakanlah 3,5 jam. Dari jam 8 berarti jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, setengah 12. Atau kalau dihitung dari jam 7, 8, 9, 10 sampai setengah 11. Berarti dari jam 7 sampai setengah 11. Atau dari setengah 8 sampai jam 11. Atau kalau dari jam 8 sampai setengah 12. Sepertiga malam itu pasti berzikir. Ya kan? Nah, setelah berzikir, beliau itu mengatakan al-muhaitu. Al-muhaitu edat kang moho ngerti, kang moho nguasani, mengelilingi. Ayat tegese al-alimi kang ngawruhi ngerteni bijami'il asyai kelawan sakabeh perkara-perkara zahiron. Hali zahir wa batinan, atau zahiron apa nih zahir wa batinan batin. Itu yang diucapkan pertama. Al-muhit. Jadi salah satu dari Asmaul Husna. Ar-Rabbu, wahai Tuhan, ay al-muslih lil alamin, yang menciptakan alam semesta. Asy-syahidu, zat yang maha menyaksikan. Ay tegese al-hadiru kang hadir alladzi la yagibu, kang ora ilang an ilmihi saking ilmune Allah syai'un apa sujuji. Bahwa mangko hale utawa mangko utawa Allah iku al-alimu kang mau ngerti bi zawahiril asya'i kelawan pira-pira zahire pira-pira perkara wa bawatini halan pira-pira batine asya. Nah, terus ada amalan nih. Bahas tentang amalan. Ayo. Jadi arti dari kata al-muhit itu adalah yang maha mengetahui semua urusan, yang zahir atau yang batin. Kalau arti kata ar-Rabb itu pencipta alam semesta, al-muslih lil alamin. Kalau asy-syahid itu adalah yang hadir, zat yang maha hadir, yang maha menyaksikan, di mana tidak ada sesuatu atau sedikit pun yang lenyap dari Allah Ta'ala, yang ketinggalan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu zat yang maha mengetahui semua dohir-dohir perkara dan semua batin-batinnya perkara. Nah, ada amalan dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, faman yastagilu, faman mongko utai sapa nung yastagilu kang gawe ketungkul sapa man bihadzal ismi kelawan iki isim min ahlil mafasid saking pira-pira wong kang gawe rusak wal fusuq lan kefasikan hasala mongko hasil lahu kedue man apa tobat wa taharatu lan suci biidznillah taala kelawan idine Allah taala. Wa idza quri'a lan nalikane den waca apa al-muhaitu asyahid ala zaujati yang atase bojo wadon al-mukhtalifati kang bangkang awaladun utawa anak akun kang durah ke kata asyahid ma'a suratil qadar yang dalam sartane surat al-qadar hasala mengko hasil lahu kedua walad atau az-zaujatul mukhtalifah al-bar kebagusan wa ta'atulan. Wakhilalan dan ucapakan ya do'u nyalahakan sopaman ya do'u yang tangan iman ala jabhatiha yang atasi bato wong wadon tumayarfa mongko nuli ngangkat sapa wong lanang rok saha ing sirai az-zaujah al-mukhtalifah wa yaqra'u lan maca sapa
man ihda wa isyrina ing siji lan 20 apa ni marotan ambalane yahsulu mengko hasil apa solahul hal apa bagusnya tingkah kada yang mangkene afadahu awi faidah ing iki amalan sapa Muhammad Asy-Syanwani, Syekh Muhammad Asy-Syanwani. Nah kata ini amalan dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala, barang siapa yang katakanlah mendawamkan isim asyahid ketika dia itu dari golongan orang-orang yang buruk dan orang-orang yang fasik. Dia ini pengen taubat maksudnya. Maka dia itu haruskan untuk memperbanyak bacaan asyahid. Ketika dia sudah memperbanyak, maka faedahnya adalah dia mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi orang yang bersih dari segala dosa. Yang namanya taubat kan berarti selesai dari semuanya. Nah ada faedah lain, wa idza quriya 'ala zaujatil mukhtalifah, ketika amalan ini dibacakan kepada istri yang enggak nurut, yang sukanya ngamuk aja ngamuk. Atau punya anak, anaknya itu durhaka. Itu memperbanyak kata asyahid, terus dibaca dengan bacaan suratul qadar, surat inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka faidahnya adalah hasalalahu albirru wa ta'ah, maka orang yang dibacakan itu akan nurut, taat pada dirinya. Menurut versi lain, wakila yadau yadahu, itu harus di tangannya harus diletakkan di jidatnya. Perempuan az-zawjah al-mukhtalifah ini kemudian kepalanya diangkat membacakan surat Al-Qadar 21 kali, maka insya Allah istri itu akan nurut. Inilah yang atau faidah yang diberikan oleh Syekh Muhammad Asy-Syanwani rahimahullahu taala kepada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Al-hasibu wallahu taala a'lam. Demikianlah para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah taala, pengajian yang dapat disampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, baik dunia dan akhirat, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Sebelum ditutup, ada pertanyaan enggak? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.